Pernah nggak sih kamu lagi santai ngopi, buka media sosial, lalu menemukan berita yang bikin alis langsung naik? Katanya sekarang content creator, influencer, youtuber, tiktoker, afiliator, sampai pedagang online bakal wajib punya namanya NIB. Dan seperti biasa, kolom komentar langsung panas. Ada yang bilang, bagus dong, profesi kreator akhirnya diakui negara. Ada juga yang bilang, ini mah ujung-ujungnya pajak lagi. Bahkan ada yang khawatir, nanti kreator kecil yang belum dapat duit juga langsung kena aturan. Lalu sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah ini langkah yang baik atau ada hal lain yang perlu diperhatikan? Yuk kita bahas santai karena ini Bab 1. Apa itu NIB? Sebelum panik, kenalan dulu dengan yang namanya NIB. NIB atau nomor induk berusaha. Sederhananya adalah KTP untuk sebuah usaha. Kalau manusia punya KTP, usaha punya NIB. Jadi penting dipahami, NIB bukan pajak, NIB bukan tagihan, dan bukan juga surat yang langsung membuat seseorang harus membayar pajak. NIB adalah identitas usaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS. Apalagi tuh OSS tuh? OSIS ya. Bab 2. Kenapa kreator sekarang ikut masuk? Kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, profesi seperti YouTuber, TikToker, influencer, streamer, affiliate marketer bahkan belum dianggap pekerjaan oleh banyak orang. Tapi sekarang ada yang penghasilannya jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah setiap bulan. Belum lagi aktivitas seperti endorsement, paid promote, affiliate, monetisasi YouTube, live selling, jasa pembuatan konten, pengelolaan media sosial. Secara ekonomi, aktivitas ini memang sudah menjadi bisnis. Karena itulah pemerintah memasukkan aktivitas kreator digital ke dalam klasifikasi usaha yang lebih jelas. Dari sudut pandang pemerintah, ini adalah upaya menata sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Bab 3. Kenapa banyak orang langsung curiga? Nah, yang menarik justru bukan soal NIB-nya, tapi soal reaksinya. Begitu berita ini muncul, banyak orang langsung mengaitkannya dengan pajak. Kenapa? Karena sebagian masyarakat melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar integrasi data perpajakan, pajak ekonomi digital, pengawasan transaksi digital, perluasan basis pajak. Maka ketika muncul berita, content creator wajib punya NIB, sebagian masyarakat langsung berpikir, ini langkah awal menuju pengawasan pajak yang lebih luas. Apakah itu benar? Belum tentu. Tapi persepsi tersebut memang nyata dan banyak dibicarakan di media sosial. Bab 4. Pengakuan profesi atau pendataan pajak. Disinilah perdebatan terbesar terjadi. Kelompok pertama mengatakan, ini kabar baik, karena untuk pertama kalinya profesi kreator digital benar-benar diakui sebagai bagian dari aktivitas ekonomi resmi. Argumen ini cukup masuk akal, karena selama bertahun-tahun kreator sering dianggap hanya main media sosial, padahal banyak yang membangun bisnis sungguhan dari sana. Namun, kelompok kedua melihatnya berbeda. Mereka bertanya, kalau memang tujuannya pengakuan profesi, kenapa yang pertama dibicarakan justru NIB? Kenapa bukan pelindungan profesi? Kenapa bukan jaminan sosial? Kenapa bukan perlindungan hak kreator? Pertanyaan ini juga cukup masuk akal dan sampai sekarang masih menjadi bahan diskusi di masyarakat. Bab 5. Kekhawatiran kreator kecil. Disinilah muncul kekhawatiran terbesar, karena tidak semua kreator yang terlihat besar benar-benar menghasilkan uang. Misalnya, ada channel YouTube dengan 100.000 subscriber, ratusan ribu view, tapi belum monetisasi, penghasilannya 0 rupiah. Ada akun TikTok yang viral berkali-kali, tapi tidak ikut program monetisasi. Tidak ada endorse, tidak ada affiliate, tidak ada pemasukan. Dari luar terlihat sukses, padahal belum menghasilkan uang. Dan kondisi seperti ini jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan orang. Bab 6. Masalah social blade dan data publik. Nah, ini bagian yang jarang dibahas. Banyak orang melihat angka seperti subscriber, followers, view, estimasi social blade, seolah itu sama dengan penghasilan. Padahal tidak. Social blade hanya membuat perkiraan berdasarkan rumus tertentu. Mereka tidak melihat rekening bank, dashboard YouTube, pendapatan TikTok, nilai kontrak endorse. Artinya, view tinggi belum tentu uangnya tinggi. Follower banyak belum tentu penghasilannya banyak. Bahkan bisa saja belum menghasilkan sama sekali. Karena itu muncul kekhawatiran. Bagaimana kalau suatu saat kreator dianggap sudah menjalankan bisnis besar hanya karena angka yang terlihat di publik, padahal secara nyata belum ada pendapatan? Ini yang membuat banyak kreator kecil merasa was-was. Bab 7.
Yang ditakutkan sebenarnya bukan NIB. Kalau membaca komentar netizen, banyak yang sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan NIB karena proses pembuatannya relatif mudah. Yang ditakutkan justru efek setelahnya. Misalnya, apakah nanti ada pelaporan tambahan? Apakah data akan terhubung dengan perpajakan? Apakah kreator kecil diperlakukan sama dengan kreator besar? Apakah seller rumahan akan terkena beban administrasi tambahan? Karena sampai hari ini pertanyaan-pertanyaan itu masih sering muncul. Bab 8. Tapi ada juga yang mendukung. Supaya adil, kita perlu melihat sisi yang mendukung kebijakan ini. Karena ternyata tidak sedikit kreator yang menyambut baik. Alasannya, pertama, profesi kreator akhirnya mendapat pengakuan yang lebih jelas. Kedua, legalitas usaha menjadi lebih kuat. Bagi kreator yang sudah serius membangun bisnis, hal ini bisa membantu urusan kerjasama dengan administrasi. Ketiga, ekonomi digital menjadi lebih tertata karena nilainya sekarang sudah sangat besar dan melibatkan jutaan pelaku usaha. Bab 9. Yang sebenarnya ditunggu masyarakat. Kalau diperhatikan, yang ditunggu masyarakat sebenarnya bukan sekadar aturan NIB, melainkan kejelasan. Misalnya, kreator seperti apa yang wajib? Apakah ada batas minimal penghasilan? Bagaimana dengan akun yang belum monetisasi? Bagaimana dengan affiliate yang kecil-kecilan? Bagaimana dengan seller online rumahan? Apakah ada sanksi? Karena semakin jelas aturannya, semakin kecil pula kepanikan yang muncul. Jadi, kalau ditanya apakah kebijakan ini baik atau buruk, jawabannya mungkin belum sesederhana itu. Di satu sisi, pemerintah punya alasan bahwa ekonomi digital sudah sangat besar dan perlu ditata. Argumen ini mungkin sulit dibantah, karena profesi digital hari ini sudah menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang. Namun di sisi lain, kekhawatiran masyarakat juga bukan sesuatu yang bisa dianggap berlebihan, karena ketika sebuah profesi mulai didata, diregistrasi, dan masuk ke dalam sistem formal, orang tentunya bertanya, tujuan akhirnya kemana? apakah di tengah kondisi ekonomi yang masih terasa menantang bagi banyak orang, ketika lapangan kerja formal tidak selalu mudah didapat, banyak orang justru menemukan peluang dari internet, dan mereka tidak ingin peluang tersebut menjadi semakin sulit untuk dimulai. Mungkin pertanyaan terbesar hari ini bukan apakah NIB itu baik atau buruk, melainkan apakah aturan ini akan membantu kreator berkembang atau justru menambah beban bagi mereka yang baru memulai. Dan menurut saya, itulah diskusi yang layak kita kawal bersama. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah kewajiban NIB bagi kreator digital merupakan langkah yang tepat? Atau justru berpotensi memberatkan kreator kecil dan seller online yang baru merintis? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena kadang, diskusi yang paling jujur bukan terjadi di ruang rapat, tetapi di antara secangkir kopi dan obrolan santai. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.